Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apa kabar Anda? Kami berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Kita berjumpa lagi bersama saya Dodi The Geyser, dan inilah program Merah Putih. 196 fakta hukum bahwa telah terjadi kegiatan-kegiatan yang melibatkan Hayandi Susanto selaku Menteri. Malam tahun 2024. Dia memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Malam ini kami ajak Anda untuk berdiskusi tentang hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuat beberapa daerah di tanah air harus menyelenggarakan pemungutan suara ulang, PSU. Dan juga ada beberapa kepala daerah yang kemudian didiskualifikasi. Pertanyaannya, ketika dilakukan PSU, biayanya memakan anggaran hampir 1 triliun rupiah. Uang siapa? Uang APBN, uang saya, uang dari Anda juga semua. Karena itu malam ini mari sama-sama kita diskusikan, kita kritisi terkait dengan topik kita malam ini, Pilkada Ulang, Kuras Energi, dan Kocek. Saya hadirkan narasumber yang menjadi panelis dalam diskusi Merah Putih kita malam hari ini. Narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi Anda, saya kenalkan satu persatu. Pemirsa, di sebelah kanan saya, seorang pengamat pemilu yang selalu saya kerjain untuk hadirkan di studio. Akhirnya nyampe, ketemu lagi. Mbak Titi Anggraini, apa kabar Mbak Titi? Baik, Alhamdulillah sehat Mas ya? Don. Alhamdulillah sehat. Demokrasi kita sehat? Kita akan bincangkan kemudian. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat Mbak Titi Anggraini. Oke, kemudian ini yang akan kita kritisi. Tapi sayangnya ya, kalau kita mengkritisi itu kan orang biasanya bicara tentang kritik ya. Padahal enggak juga ya. Mbak Titi, tanda cinta itu kan salah satu memberi masukan kan? Betul, supaya tidak lupa diri. Tidak lupa diri. Tapi sahabat yang di sebelah kanan Anda bukan orang yang lupa diri dong ya. Dia dibebani tugas untuk menyelenggarakan pemilu ya. Meski daerahnya tidak termasuk contoh-contoh yang kita bahas malam ini ya. Terima kasih sudah hadir Pak Dodi Wijaya, anggota KPU DKI. Apa kabar Pak Dodi? Alhamdulillah sehat. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tetap semangat. Ya, meski di wilayah Anda tidak ada PSU ya. Zero PSU. Zero PSU, luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Pak Dodi. Yang berikutnya ini adalah wakil kita di DPR. Beliau sudah tidak asing juga dan sangat aktif di media sosial. Ya, konten-kontennya mengedukasi masyarakat. Saya senang sekali bisa kembali menyapa beliau malam ini, anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PKS, Mardani Alisera. Pak Mardani, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu Don. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, alhamdulillah Pak. Demokrasi sehat Pak? Kita berjuang bersama. Asik. Beda ya jawabannya pengamat pemilu sama politisi senior ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung. Tapi saya juga mengajak Anda untuk kita berjumpa dengan panelis kita yang satu lagi. Kali ini kita berdiskusi melalui sambungan Zoom dengan anggota Bawaslu Kalimantan Timur, Mustafa Hamzah. Selamat malam Pak Mustafa. Selamat malam Mas Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini jasnya keren banget ini. Ini motif Kaltim ya? Kalimantan Timur. Apa namanya itu Pak? Nah, kalau namanya ini kan kalau Kaltim itu batiknya kalau enggang atau Girandaya. Oke, asik. Ini kalau pakai motif begini tandanya aman lah dunia persilatan di Kaltim ya. Oke, baik Bapak Ibu para panelis. Mari kita segera mulai diskusi, tapi sebelumnya saya ajak Anda, mari kita simak sama-sama tayangan yang berikut ini. Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusan 40 perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tahun 2024 dalam sidang pleno Senin 24 Februari lalu. Hasilnya MK mengabulkan 26 perkara, menolak 9 perkara, dan memerintahkan pemungutan suara ulang di 24 kabupaten kota. Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum RI menggelar rapat koordinasi bersama KPU Provinsi hingga kabupaten kota yang bakal melakukan pemungutan suara ulang. Kita kumpulkan semua daerah, semua satker, provinsi, kabupaten yang ada putusan Mahkamah Konstitusi untuk PSU dan juga perbaikan SK maupun rekap ulang.
di seluruh daerah yang terdampak, dan setelah itu kita nanti akan turunkan dalam timeline tahapan setiap daerah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk selanjutnya kita akan turunkan jadi detail aktivitas sehingga teman-teman sudah langsung bisa menjalankan tahapan tidak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun dalam rapat koordinasi itu, KPU akan memberikan arahan teknis terhadap KPU daerah dalam penyelenggaraan PSU agar pelaksanaan PSU berjalan lancar dan sesuai aturan. Tim Liputan NTV melaporkan. Pemirsa, langsung kita diskusi sama-sama. Saya ke Pak Mardhani. Pak Mardhani, kalau Anda melihat PSU, sudah komunikasi DPR dengan KPU dan Bawaslu? Sudah pertemuan, sudah diskusi dan mentok di anggaran. Mentok di anggaran. Yang 1 triliun tadi gimana tuh, Pak? Ya, ada 2 versi. Versi pertama, Kemendagri akan mengajukan sekitar 700 miliar ke Kemenq. 300 miliarnya diharapkan urunan dari kabupaten kota provinsi yang mengadakan PSU. Tapi ada problem yang mendesak karena mayoritas keputusan MK itu 60 hari untuk segera dilaksanakan. Beberapa tuh 26 Maret 2025 harus sudah dilaksanakan. Belum ada duitnya. PSU-nya. Nah, kalau sekarang masih nyari bisa repot. Karena itu tadi saya mengusulkan sebaiknya diambil oleh pemerintah pusat APBN semuanya. Oh, semua di take over APBN ya? Pantesan Pak Mardhani kalau lihat beritanya Menteri Keuangan wajahnya nggak pernah senyum. Banyak minta uang buat PSU gitu. Tapi kan nggak ada jaminan PSU selesai. Nggak akan ada PSU dari PSU berikutnya. Namanya aturan harus kita ikuti, yang pertama. Yang kedua, demokrasi kadang memang tidak murah. Tetapi ini jadi pelajaran besar karena beberapa PSU itu disebabkan, saya contoh nih, ada beberapa PSU yang disebabkan, Titi nanti rapikan, Dot juga, itu karena ada beda tafsir antara bupati, wali kota, kepala daerahnya kena kasus, naiklah wakilnya tuh. Betul. Menjadi PLT. Ya. Sudah dihitung masa jabatan. Nah, ikut aturan yang selama ini konsensus, hitungan itu mulai ketika datang SK. Tapi MK buat terobosan dan MK itu kan final dan mengikat. Betul. Kalau katakan KPU yang buat keputusan pasti dibawa ke petun. DPR pun pasti akan dibawa ke MA atau kalau undang-undang dibawa ke MK. Tapi karena ini keputusan Mahkamah Konstitusi, nggak ada yang bisa challenge. Bahwa Mahkamah Konstitusi minta saat dia menggantikan, walaupun belum dapat surat resmi, sudah terhitung. Nah, teman-teman KPU waktu kami tanya, wajar juga. Mereka ada beberapa nih, bisa jadi harusnya dari awal minta kepastian ke Mahkamah Agung. Ada tafsirannya. Mahkamah Agung bisa mengeluarkan. Kalau ada surat Mahkamah Agung, teman-teman KPU enak, ada dasarnya. Ada dasar, ya. Nah, ketika tidak ada dasarnya dan keputusan MK masuk, maka kita harus ikut keputusan MK. Oke, kita belum masuk ke kasus-kasus nih Mbak Titi, tapi secara umum PSU ini cermin dari kegagalan penyelenggaraan pemilu kah yang harus biaya dibebankan kepada kita, uang Anda juga di situ Mbak Titi, atau Anda melihat dari perspektif harga sebuah demokrasi, kata Pak Mardhani tadi demokrasi tidak murah. Kalau menegakkan demokrasi yang konstitusional itu kan memang harus jadi komitmen kita semua ya, termasuk juga negara pastinya. Tapi kan kita harus melihat mengapa kemudian sampai terjadi PSU, dan itu ada kontribusi banyak pihak, ada kontribusi ketidakprofesionalan penyelenggara, iya jelas ada juga kontribusi dari partai politik. Mengapa kemudian udah kena nih kiri sama kanan. Karena ini tipologinya ya. Jadi baru segmen 1 galak nih. Kalau kita lihat tipologi, kenapa buka aja? Iya, buka-bukaan. Tipologi kasus yang menyebabkan PSU itu ada yang memang dikontribusikan oleh
ketidaktepatan dan ketidakcermatan dalam menafsir regulasi teknis dalam menindaklanjuti putusan MK. Saya kira soal tadi periodisasi ini memang harus dilihat secara utuh. Kalau KPU mau membaca dengan betul-betul jernih putusan MK soal periodisasi, yaitu putusan nomor 2 tahun 2023, sebenarnya tidak ada multitafsir. Karena MK di sana sudah tegas menyatakan menolak dalil-dalil permohonan pemohon. Karena di dalam permohonan soal periodisasi itu, pemohon yang meminta uji materi soal pemaknaan periodisasi sudah mensimulasikan bagaimana periodisasi itu dihitung soal pelibatan PLT dan pejabat definitif. Jadi itu sudah dihitung oleh si pemohon. Kok bisa ada multitafsir? Ini soal kompetensi atau? Ya ini kalau saya sih melihat lebih kepada ya ada memang ketidakcermatan kalau mau dibaca, jangan-jangan justru kesengajaan. Nah kita by design kita kan tidak bisa kemudian mengatakan sepenuhnya apakah ini tidak cermat atau tidak profesional. Yang kita tahu adalah KPU itu membuat regulasi tidak sejalan dengan putusan MK. Artinya kalau dia membuat regulasi tidak sejalan dengan putusan MK, paling tidak kita jadi tahu bahwa dia tidak profesional. Maksudnya dia tidak KPU-nya punya pesanan. Ya, kalau soal pesanan nanti biar kita maksudnya memperhalus tadi kan? Kalau saya bilang Mas Don, sudah pasti adalah KPU-nya tidak cermat. Kalau tidak cermat artinya tidak profesional di dalam membuat regulasi. Dan ini bukan kejadian pertama. Misalnya soal keterwakilan perempuan di pemilu 2024. KPU juga menyimpangi undang-undang, menyimpangi putusan Mahkamah Agung. Lalu sekarang menyimpangi lagi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2023. Itu sudah diurai kok lengkap dalam putusan PHPU untuk Kabupaten Tasik, untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bahkan di 4 Lawang KPU itu salah menafsirkan periodisasi. Jadi dalam hal ini saya kira KPU harus berbenah. Tapi juga ada kemudian kesalahan yang dikontribusikan oleh saudara mudanya, pengawas. Misalnya KPU akhirnya harus melaksanakan putusan dari pengawas pemilu, dalam hal ini Bawaslu, yang tidak sejalan dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi. Tahan Contohnya dulu Mbak Titi. Ya di Gorontalo Utara. Itu yang pertama ya. Jadi ada kontribusi dari penyelenggara. Yang kedua memang ada kontribusi dari partai politik Pak Mardhani. Contohnya kontribusi atau intervensi? Kontribusi dalam hal ini melakukan kecurangan. Jadi langsung saja nih ya, di kasus Mahakam Ulu itu Mahkamah Konstitusi meyakini bahwa telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif yang melibatkan relasi kekerabatan antara calon bupati dengan petahana yang sedang menjabat. Ini ada hubungan kekeluargaan di mana kemudian program pemerintah digunakan untuk kemudian pemenangan. Tapi bukan partainya Pak Mardhani kan? Nanti Pak Mardhani yang menyebut. Lalu juga terjadi di Kabupaten Serang. Tadi juga diilustrasikan melibatkan Mendes walaupun dibantah. Kemudian juga di Banggai. Di Banggai juga menggunakan program pemerintah yaitu bantuan sosial begitu ya. Jadi ini jelas-jelas kalau yang namanya kata MK ada kecurangan kan berarti partai politik ikut terlibat dong. Setidaknya partai politik tidak mengawal para calonnya. Iya. Kok ikut terlibat? Orang mereka duduk bersama kok dalam rapat. Itu Mas Doni yang bilang. Nah, loh itu saya ganti dengan pertanyaan gitu loh. Sebentar Mbak Titi, Anda sudah nyebut Mahakam Ulu kan? Saya tadinya mau ke Pak Dodi dulu, tapi geser dulu kita ke Kaltim ya. Pak Mustafa, ini wilayah Anda sudah disebut ini. Artinya Mahakam Ulu ini jadi terkenal ini. Ini kecolongan kah? Atau ya saya pinjam lagi. Ini kata Mbak Titi loh, jangan-jangan ada diskusi di rumah makan bersama ini sebelum akhirnya terjadilah kasus ini. Gimana tuh Pak Mustafa? Baik, terima kasih. Terkait dengan kontribusi yang seperti dibilang Mbak Titi tadi, ada kontribusi pengawas, kemudian yang memberikan rekomendasi yang tidak tepat, yaitu bisa saja semua orang berhak berpendapat. Tapi kalau itu udah terbukti Pak, nggak usah dibantah. Ada putusan MK-nya di Gorontalo Utara. Ya. Slow saja kita gitu loh. Kita ya, bukan slow, kalau itu kan kesannya seperti saya mengada-ada gitu ya Pak ya. Tafsir itu hal yang sangat keniscayaan. Satu pasal kemudian diberikan tafsir yang bermacam-macam oleh ahli hukum yang berbeda-beda, itu satu keniscayaan. Jadi itu bukan sesuatu yang wow dalam konteks hukum. Nah, kembali lagi dalam konteks Mahulu, Mbak Titi juga perlu tahu bahwa Gakumdu Bawaslu itu juga sudah melakukan penanganan pelanggaran sampai tingkat penyidikan.
ini yang kasusnya terbuka sehingga dalam konteks pengawasannya ada pengawas dan kami mendapatkan dugaan pelanggaran itu dan kami jadikan temuan, kami proses itu. Nah, tapi kan kita tahu bahwa di Gakumdu ada Bawaslu, ada Kepolisian, Kejaksaan. Ketika perkara itu naik ke penyidikan, di penyidikan terhenti. Dari kacamata kami sebagai pengawas. Kenapa terhenti? Ada intervensi? Soal ada intervensi, soal ada titipan, itu biar yang menyatakan, yang membuktikan. Iya, Bahwa maksud kami saya sebagai Pak pengawas- Mustafa, Anda juga bisa menjelaskan agar sasaran kesalahan itu tidak dilimpahkan kalau memang ini bukan kunci kesalahannya ada di Bawaslu, mungkin di pihak lain begitu. Itu bukan ranah kami untuk menilai siapa yang paling salah dan siapa yang paling benar. Itu tugas Mbak Titi saja, biar sebagai penilai kan. Ya, Kalau tadi kami Mbak kan Titi udah kasih data. Begitu, iya, ada data pengawasan kami, ada data penanganan pelanggaran kami, ada temuan kami terkait dengan keterlibatan petahana untuk mensupport salah satu paslon di Mahkamah Ulu, dan itu temuannya ada. Jelas Sehingga ya. kalau kemudian jelas ada itu di tingkat dan di dalam perkara atau dalam peristiwa yang terbuka dan itu Bawaslu bisa mengawasi, kami jadikan temuan. Artinya Bawaslu Kaltim sudah menjalankan fungsinya sejak awal, tapi kemudian ketika pindah rumah gitu berhenti di level Perkara penyidikan. itu berhenti di tingkat penyidikan. Oke. Begitu. Kami sampaikan lagi ada satu contoh kasus di Ini Balikpapan. pernyataan bukan untuk cuci tangan kan? Kami nggak perlu cuci tangan biar masyarakat yang menilai. Begitu, kami nggak perlu cuci tangan. Kalau kami bersalah, di KPP-kan kami. Uji integritas kami, uji kualitas kami, uji kapasitas kami di hadapan DKPP. Berarti Jadi ketika kesalahannya di kami polisi menyatakan- gitu ya Pak ya? Saya juga tidak akan menyalahkan pihak manapun karena tugas kami adalah melaksanakan fungsi-fungsi yang sudah diamanahkan oleh regulasi. Demikian Mas Doni. Oke, sebentar ya. Saya harus break dulu ya. Nanti habis ini Mbak Titi, Pak Madani, baru Pak Dodi ya, kita lanjut. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Merah Putih.